Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di waktu yang mulia ini kita bisa kembali bersama-sama mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian al-Islam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita manfaat dari amal soleh ini dan menerima amal kebajikan kita semuanya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari kitab Al-Ghurar min Mauqufi Al-Athar, kata-kata inti dari para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, yang tentunya ucapan mereka bukan ucapan kanak-kanak, bukan ucapan yang biasa, tetapi ucapan mereka tentu ucapan yang berisi, bermakna, dan mengandung hal-hal yang luar biasa. Tentunya ini bukan perkara yang aneh, dikarenakan mereka menyaksikan wahyu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi manusia yang terbaik, dan mustahil manusia yang baik kata-katanya tidak baik. Ini sebuah kelaziman. Enggak mungkin orang baik kata-katanya tidak baik. Jika mereka terbaik, maka kata-katanya pun juga yang terbaik, walaupun bukan wahyu, tetapi bersumber dari wahyu Allah Ta'ala, karena mereka belajar langsung dari yang mendapatkan wahyu tersebut. Alaihi salatu wa afdalu atammu at-taslim. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya rahimakumullah, ghurrah ats-tsaminah, ghurrah yang ke-8. Ini dari sahabat yang mulia. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, al-ghurratut tsaminah, ghurrah, kata-kata inti, kata-kata mutiara yang ke-8. An Sa'd bin Ubadah, dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yad'u, bahwasanya beliau sering, karena itu fi'il madhi, kemudian setelahnya fi'il mudhari', itu menunjukkan kebiasaan atau hal yang sering dilakukan terus menerus. Jadi kalau ada kata-kata kana kemudian dilanjutkan dengan fi'il mudhari', menunjukkan ini menjadi adat dan kebiasaan. Nah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini berdoa dan sering berdoa. Apa doa yang sering beliau panjatkan? Allahumma ya Allah, habli, berikanlah kepadaku,
berilah aku hamdan pujian. Wa habli majda, berilah aku majdan kemuliaan. Kemuliaan atau ketinggian derajat di hadapan para manusia. La majda illa bifi'al, enggak mungkin bisa mulia di hadapan para manusia kecuali dengan fi'al. Fi'al itu action yang super atau apa bahasa lainnya? Ya ekstra punya apa istilah? Pokoknya ekstra jadi super pahlawan lah. Itu fi'al. Ya. Wala fi'al illa bimal, dan gak mungkin bisa action ya, tanpa duit, tanpa harta. Jadi kalau mau action, berbuat baik kesana kemari, tentunya membutuhkan apa? Uang, membutuhkan duit, membutuhkan harta. Allahumma, ya Allah, la yuslihuni al-qalil. Ya Allah, saya ini enggak cocok jadi orang melarat. Qalil itu apa? Duitnya sedikit. Wala asluh alaih, dan saya benar-benar enggak cocok, enggak pas di kondisi seperti ini. Ini nampaknya langsung jadi doa favorit habis ini. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Athar ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Wa shahhahul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Wa huwa kadzalika, dan dia benar seperti itu. Wa Sa'ad Ibnu Ubadah. Jadi tadi Sa'ad bin Ubadah doanya apa? Minta jadi orang kaya. Tapi pakai mukadimah terlebih dahulu. Saya ini pengen berbuat baik. Dan gak mungkin bisa berbuat baik tanpa apa? Tanpa duit. Ya. Jadi intinya minta jadi orang kaya. Nah, kok bisa Sa'ad bin Ubadah ini berdoa seperti itu? Nah, kita perlu telisik lebih dalam siapa sosok beliau ini. Biar nanti kita paham kenapa kok sampai beliau berdoa dengan doa seperti itu. Wa Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah itu adalah Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim al-Ansari al-Khazraji. Beliau Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim dari kalangan Ansor, dari kabilah Khazraj. Yukna Abu Thabit, kunyahnya Abu Thabit wa Aba Qais, dan Abu Qais. Punya dua kunyah. Jadi satu orang punya dua kunyah, enggak ada masalah. Abu Abdullah, di lain tempat dipanggil Abu Muhammad misalnya, enggak ada masalah. Wa yulaqabu bil kamil, dan gelarnya atau julukannya, beliau dijuluki sebagai al-kamil, manusia yang sempurna. Tuwfiya sanata khamsa asyrata, wafat tahun 15 Hijriyah. Berarti tahun 15 Hijriyah itu tahunnya siapa? Masa kepemimpinan siapa? Masa kepemimpinan Abu Bakar. Wafat tahun berapa? Rasul wafat tahun berapa alaihi salatu wassalam? 10 ini Haji Wada. 11 ini wafatnya beliau. Abu Bakar berapa tahun jadi penguasa? 2 tahun. Berarti wafat tahun 13. Setelahnya siapa? Umar. Berapa tahun? Ayo bingung.
Ya, berapa tahun? 10 tahun. Ya, beliau berkuasa selama 10 tahun. Berarti rentang waktunya sampai tahun 2023. Benar. Ya. Sampai tahun 23 Hijriah. Itu rentang waktu berkuasanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini beliau. Berarti wafat di eranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qila ghairu dzalika. Dikatakan pula wafat selain tahun itu karena ada riwayat lain menyatakan wafatnya tahun 17 di Syam, di mana di Asyam, ya, di Syam. Syam itu bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya itu Syamal, ya, Syamal itu utara. Ya, karena memang lokasinya di utaranya Jazirah Arab, maka dikatakan sebagai Syam. Wal masyhur annahu bi Hauran, dan yang masyhur beliau wafat di Hauran. Taib, kita coba telisik siapa sosoknya Sa'ad bin Ubadah lebih luas lagi. Saya tadi coba buka dari berbagai sumber terkait dengan sosok sahabat yang mulia Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Ternyata beliau ini merupakan, kan Ansor ada 2 kabilah ya, Khazraj dan Aus. Nah, ini pimpinan sukunya ternyata siapa? Sa'ad bin Ubadah dari kalangan Khazraj. Sa'ad bin Ubadah dari kalangan Khazraj. Ini pimpinan sukunya. Makanya Rasulullah SAW ada apa-apa sering komunikasi dengan siapa? Dengan sosok Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Ini sosok beliau. Dan beliau termasuk sahabat yang mulia yang ikut membaiat Rasul alaihi salatu wasallam di baiat Aqabah. Baiat Aqabah itu apa? Baiat Aqabah itu baiat untuk persiapan apa? Hijrahnya Rasul alaihi salatu wasallam kemana? Ke kota Madinah. Karena kondisinya waktu itu sangat genting di Mekah itu. Semakin lama semakin terancam nyawanya siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa di awal-awal kok nyawanya tidak terancam Rasul alaihi salatu wasallam? Beliau 13 tahun di Mekah berdakwah sebagai nabi dan rasul. Tapi kenapa nyawanya begitu terancam di akhir-akhir masa keberadaan di kota Mekah? Ya karena memang satu kota Mekah itu kerabat. Paham ya? Namanya kerabat, bunuh-bunuhan atau tidak? Enggak bakal. Makanya cuma ngejek-ngejek tok awal-awalnya. Tapi dibiarkan kok tambah gede. Tambah istilahnya diintimidasi kayak apapun enggak mempan. Paham ya? Jadi ini awal-awal di Mekah. Akhirnya lama-kelamaan karena namanya bid'ah ya. Dan orang-orang jahiliyah itu mereka yang jatuh pada perbuatan bid'ah yang menyimpangkan ajaran Nabi Ibrahim kepada perbuatan yang menyimpang. Namanya perbuatan bid'ah itu ketika cahaya sunnah itu terbit atau muncul bersinar, maka tentunya akan gelisah. Dan orang-orang jahiliyah itu juga seperti itu. Tuhannya sama atau tidak? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menyembah Allah taala, sama-sama mengagungkan Ka'bah, sama-sama tawaf di Ka'bah, sama-sama haji. Tetapi mereka punya penyimpangan atau perbuatan bid'ah dalam agamanya Nabi Ibrahim. Sehingga tatkala Rasul alaihi salatu wasallam muncul wa andir ashirataka wal aqrabin, maka di sini muncul kegelisahan yang luar biasa. Kenapa gelisah? Pamor kekuasaan akan runtuh, ya atau tidak? Iya.
akan runtuh. Karena manusia akan beralih kepada madhab yang baru, kepada sesuatu yang baru dan lebih logis dan sesuai dengan fitrah manusia. Dan juga akan mengancam sumber pendapatan juga. Ini yang paling inti. Ini yang paling inti. Makanya akhirnya lama kelamaan, apalagi setelah wafatnya siapa? Wafatnya Abu Thalib, sang paman yang merupakan petinggi atau tokoh besar di kalangan mereka, dan juga wanita terkaya di seantero Mekah, yaitu ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka di sini sudah tidak ada yang jadi backing lagi. Ya. Jadi backing dalam dakwah itu penting atau tidak? Penting. Ya, backing itu penting dalam dakwah, terutama tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh yang besar. Apalagi orang-orang yang punya pengalaman perang. Itu sangat penting dalam mendukung dakwah. Akhirnya nyawa beliau pun terancam. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam memanfaatkan momentum haji di mana orang-orang itu datang ke Mekah. Berarti haji itu sudah ada atau belum? Sudah. Jadi sebetulnya mereka orang-orang jahiliyah itu ya sebetulnya bajunya nggak beda jauh dengan Islam yang dibawakan oleh siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Cuma ada penyimpangan-penyimpangan. Mereka hajinya tidak mau keluar dari batas tanah haram kota Mekah. Kemana? Ke Arafah. Karena Arafah itu satu-satunya lokasi ibadah haji yang berada di luar tanah haram. Ini contoh. Orang non Mekah tafadhol wukufnya di Arafah. Orang Quraisy nggak mau. Akhirnya mereka wukufnya di mana? Wukufnya di nggak tahu juga. Di Musdalifah. Di mana? Di Musdalifah atau Masy'aril Haram. Nah, ini momentumnya ini dimanfaatkan oleh Rasul karena orang-orang Arab pada datang. Dan orang yang datang berhaji itu mereka punya spirit beragama yang tinggi. Dan mereka rata-rata orang yang lugu. Lugu atau tidak? Orang musafir itu lugu, Pak. Jenengan nek safar lugu. Nek kandang tok mlete. Kalau safar jelas apa? Lugu. Itu bawaan orang kayak gitu. Jadi sangat gampang menerima wejangan-wejangan dan yang lain sebagainya. Akhirnya ketemulah dengan orang-orang dari Madinah. Di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya terjadi baiat. Nah, ketika baiat ini ternyata semakin lama semakin banyak. Nah, yang akhirnya menjadi apa? Menjadi muqaddimah untuk hijrah ke kota Madinah. Ini sosoknya Sa'ad bin Ubadah. Jadi beliau sekarang siapa? Adalah pimpinan suku orang Khazraj. Pimpinan suku orang Khazraj. Nah, namanya pimpinan suku zaman dahulu kala atau pimpinan kaum itu ciri khasnya apa? Khidmah, melayani. Melayani ya. Tidak dilayani, melayani, membantu dan seterusnya. Jadi beliau ini termasuk orang yang sangat ma'ruf, sangat masyhur dan terkenal suka memberi bantuan. Ini sosok siapa? Sa'ad bin Ubadah. Orang yang suka memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ketika Rasul alaihi salatu wasallam beliau pertama kali datang ke kota Madinah. Ini senantiasa kebutuhan pasokan makanannya siapa yang memenuhinya? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau ini orang pentingnya Rasul. Orang pentingnya siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sampai-sampai ketika ada peperangan Ghazawat, perangnya Rasul alaihi salatu wasallam melawan orang-orang kafir.
itu yang dipilih untuk membawa bendera perangnya orang-orang Ansor siapa? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Dari kalangan Muhajirin siapa yang bawa bendera perang? Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu sekelumit kisah yang terkait dengan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini juga bahwasanya beliau pernah ngajak orang Ansor 1 orang, 2 orang, sering ngajak diajak makan ke rumahnya. Bahkan pernah ngajak kumpul-kumpul ya, haflah makan-makan gitu, ngajak berapa orang? 80 orang. Dan orang Arab itu, Pak, kalau ngajak makan, nggak mungkin lauknya itu 1 iris, 2 iris. Nggak ada. Fakhir, mewah. Makanya antum kalau berangkat haji atau umroh, beli nasi, mungkin nggak ayamnya atau itunya disuir-suir gitu. Nggak ada kayak gitu. Nah, orang Indonesia ya karena lugu plus desa, berangkat ke sana, wah, ayamnya besar-besar gitu. Dia pengen minta porsi yang lebih sedikit, nggak ada. Emang porsinya segitu. Ya. Jadi porsi 1 nafarnya itu 1/4 ayam ya, seperempatnya ayam. Jadi ayam 1 ekor dibagi jadi 4. Itu porsi minimalnya itu. Kalau di tempat kita ayam jadi berapa? Lebih 10 itu lebih, jelas lebih ya. Apalagi kalau dibuat jadi soto ya, sangat hemat sekali. Jadi kalau ngajak makan orang nggak mungkin lauknya sedikitnya. Beda dengan adatnya kita. Jadi adat kita itu adat irit dan hemat. Karena seringkali mendengarkan pepatah yang berkata hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Ya, nggak seperti itu. Ya ini Sa'ad bin Ubadah ini orangnya royal. Tapi dia melarat atau tidak? Kaya. Royal atau tidak? Royal. Yang penting tidak mubadir. Dan gitu aja, paham ya? Jadi royal itu sesuatu yang digemari oleh orang Arab. Sampai hari ini pun seperti itu. Antum kalau berangkat haji umroh itu antum dapati. Nggak mungkin tidak itu. Antum dapati. Cuma terkadang belum rezekinya, kok nggak ada apa-apa di sana, ya kan? Belum jodoh, belum tahu tempatnya gitu, belum tahu tempatnya. Ya, nah di sana 10 tahun ya sangat mengalami hal-hal yang seperti itu, sering ya. Jadi orang nggak tahu usahanya apa, kita nggak tahu, mungkin pegawai negeri atau apa gitu, bagi-bagi duit, manggil mahasiswa dari Indonesia yang tinggal di 1 distrik itu dipanggil semua, ada 30 santri atau berapa gitu. Dipanggil, dibagiin uang berapa? 500 rial 1 orang. 500 kali 30 berapa itu? Enggak bisa ngitung, Pak. 5 kali 30, 500 kali 30, 15.000 rial. Subhanallah. 15.000 rial kalikan 4.000 berapa itu? 60 juta ya? Iya, 60 juta. Ya sekitar itu. Sekali keluar duit segitu gitu. Subhanallah. Itu kedermawanan mereka. Makanya mereka kalau datang ke sini nyumbangnya juga tidak sedikit. Sering nyumbang dalam jumlah yang gede. Bahkan banyak muasasah-muasasah kita yang itu dapat bantuan dari mereka. Itu sudah jadi adat mereka, royal. Jadi mereka itu dalam dakwah, dalam dunia Islam itu seperti itu adat mereka. Belum kalau ini secara syar'i dan niatannya ibadah ya. Baru adatnya saja orang itu suka buang-buang uang ya. Uang bingung membuang kemana, akhirnya beli pemain yang mahal ya. Ya itu adatnya mereka kayak gitu. Adatnya seperti itu. Dan zaman dahulu kala salah satu kebanggaan orang itu untuk bisa dipandang sebagai orang yang dermawan, royal dan seterusnya, itu seringkali mengajak orang itu untuk makan di rumahnya.
Itu sedekah yang terbaik zaman itu. Kalau sekarang sedekah makan kayaknya nggak begitu berarti ya. Zaman sekarang sedekah yang dipandang itu sedekah apa? Duit. Ya, hari ini. Zaman itu orang itu butuh makan. Makanya ketika pada waktu musim panen kurma itu sampai diperbolehkan jual beli aroya. Jual beli aroya itu kurma yang sudah kering, stok panen kemarin, ditukar atau dijual dengan kurma yang masih di pohon, masih basah, belum dijemur. Belum dijemur. Nah ini secara akad jual beli, dia termasuk jual beli yang mengandung riba, hukumnya haram. Namanya jual beli muzabanah. Jual beli apa? Muzabanah. Jual beli muzabanah itu jual beli sejenis yang gak mungkin bisa sama takarannya. Contohnya apa? Sejenis itu beras. Beras putih sama beras merah atau beras hitam contohnya itu satu jenis. Nah, bagaimana bisa tidak satu takaran? Jika satunya satu sok, satunya dua sok, tidak sama takarannya. Dan gak mungkin bisa disamakan takarannya jika satu jenis beda wujud. Contohnya gimana? Ya kayak tadi, kurma yang kering stok tahun kemarin ditukar dengan kurma yang masih basah. Apa mungkin bisa sama takarannya? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Yang bilang bisa siapa? Tanggung jawab. Siapa yang bisa atau tidak? Contoh, kurma kering stok tahun kemarin satu sok. Dijual ditukar dengan kurma basah atau rutop satu sok. Kira-kira yang rutop ini nyusut atau tidak? Menyusut. Berarti sama atau tidak? Enggak sama, makanya muzabanah itu haram. Paham sampai sini? Muzabanah itu haram. Makanya diperbolehkan kecuali jual beli aroya. Misalnya kalau beras prakteknya apa? Beras ditukar dengan nasi contohnya. Ini nggak mungkin bisa satu takaran. Karena beras 1 on, nasi jadi berapa on? Lebih banyak dari itu. Ya atau tidak? Ya. Dan nggak mungkin bisa sama takarannya. Sampai sini jelas? Ini jual beli yang mengandung riba. Yang mengandung riba. Nah, adanya jual beli aroya, yaitu kurma tahun kemarin, stok kemarin, karena kurma itu panen cuma sekali dalam setahun, Mbak. Nggak mungkin panen bisa 3 kali atau dua kali. Dia pasti cuma bulan Agustus sampai bulan Oktober. Itu Juli sampai Oktober itu panennya. Nggak melebihi waktu itu. Taib. Nah, adanya jual beli aroya, yaitu stok kurma kering ditukar dengan kurma yang masih basah di pohon, dan itu pengecualian. Kenapa? Manusia zaman itu saking butuhnya dengan yang namanya apa? Kurma. Manusia sangat butuh dengan yang namanya makanan. Jadi orang bisa makan kurma saja, itu ibarat orang zaman dahulu kala, zamane sego jagung bisa makan nasi. Masih dapat atau tidak? Masih dapat ya. Itu masa-masa indah itu berarti. Kalau sekarang udah masa-masa ini nih nggak merasakan masa indah ini. Kurang ya. Ya, zaman itu masya Allah ya masih masa-masa indah. Berarti orang itu sangat butuh dengan yang namanya makanan. Makanya kalau ada orang sampai dia mengatakan siapa yang butuh makan silahkan masuk rumah saya. Berarti ini orang apa? Orang baik. Di antaranya siapa? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Sebagai pemimpin kaum, sebagai pemimpin suku yang terbesar di kota Madinah, suku Khazraj, aib bagi seorang pemimpin itu, dia nggak punya duit, nggak punya harta untuk melayani siapa? Anggota sukunya. Atau orang-orang yang punya kebutuhan. Ini sudah jadi adat mereka sejak zaman dahulu kala. Menjadi orang yang tampil jadi pahlawan untuk bisa apa? Membantu orang yang membutuhkan, terutama masalah makanan. Dan di Sa'ad bin Ubadah ini orang yang seperti itu. Sangat apa? Jawad, sangat luman,
sangat dermawan sekali. Ini Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Itu sudah jadi adatnya orang Arab mengajak orang untuk makan di rumahnya atau mengundang orang untuk bisa makan. Bahkan termasuk salah satu aib bagi orang Arab. Kenapa kok orang Arab terus? Kenapa Pak? Kok orang Arab terus disebutkan gitu? Kok seakan-akan adat yang lain ini kurang bagus gitu? Ada yang bisa jawab? Iya, jelas. Jadi rahasia di sini apa? Karena orang Arab ini secara kultur, secara budaya, ini budayanya tertinggi sedunia. Dari sisi positifnya, akhlaknya, ini nggak ada yang bisa dibandingkan dengan kulturnya orang Arab. Sangat tinggi sekali bahasa kita. Jadi adat kebaikan mereka itu yang tertinggi, yang terbaik di muka bumi. Nggak ada bangsa lain yang memiliki kultur atau adat yang melebihi mereka. Nggak ada. Mereka pakai pakaian, itu pakai pakaian yang ngawur atau tidak? Enggak bakal. Kalau keluar pasti pakai baju yang putih atau baju yang kalau musim dingin yang berwarna. Itu sudah jadi adat mereka. Enggak mungkin mereka keluar pakai baju yang loreng-loreng atau apa, itu enggak mungkin. Enggak mungkin bagi mereka. Makanya antum lihat syekh-syekh yang datang itu, bajunya apa? Putih. Para pangeran dan raja bajunya apa? Putih. Kalau musim dingin baru berwarna yang agak tebal. Udah adatnya kayak gitu. Orang yang paling kuat menjaga adat ya mereka. Di zaman di mana semua kepala negara pakai jas dan celana, mereka yang masih apa? Kokoh memakai apa? Baju adat mereka. Baju adat mereka. Dan tampil di semua tempat apa? Pertemuan-pertemuan dunia. Dan itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Soalnya bagi mereka, kapan tutup kepala ini dibuka, aib bagi mereka. Jadi mereka sangat menjaga harga diri di hadapan khalayak. Itu ciri khas mereka. Sangat menjaga harga diri di hadapan khalayak. Yang namanya muru'ah bahasa kita. Bahasa hadisnya apa? Muru'ah. Jadi pakaiannya rapi, penampilannya pun nggak mau penampilan yang asal-asalan dan seterusnya. Dan diantara hal yang dianggap merusak muru'ah, kalau sampai dia makan, kemudian ada orang melihat dia makan, ini aib gitu. Jadi kalau orang itu makan, berarti apa? Biar tidak aib, yang lihat diajak. Sampai ada orang melihat nggak diajak, ini aib bagi mereka. Ini aib bagi mereka. Kenapa? Karena dia makan, ada orang melihat dan tidak mampu untuk bisa ikut makan. Aib bagi mereka. Jadi bukan malah pura-pura nggak lihat. Wah, ini kalau belajar kayak gini bisa rusak semua ya. Nggak apa-apa. Ini adat yang baik, yang bagus. Jadi kita belajar adab-adab mereka ya karena mereka adabnya yang tertinggi di muka bumi ini ya mereka. Bahkan sampai akhir zaman pun yang tersisa yang menjaga agama ini siapa? Ya bangsa Arab. Apa hadisnya? Wailul lil Arabi min radmi Ya'jud dan Ma'jud. Celaka bagi bangsa Arab. Di mana pagar atau penjaranya Ya'jud dan Ma'jud sudah dalam kondisi hampir jebol. Berarti yang tersisa siapa? Ya mereka di akhir zaman. Yang masih tetap kuat keislaman mereka. Sampai akhir zaman yang menjaga Islam yang mereka. Dan terbukti hari ini, sekarang masjid-masjid sedunia yang paling penuh masjid di mana? Di mana, Pak? Di Arab kan, teman kan? Di Arab. Itu yang jadi mereka punya peran yang sangat tinggi di dalam menjaga agama ini.
Subhanallah. Ini terjaga oleh mereka. Makanya kita diperintahkan senantiasa melihat kepada mereka. Dan ciri khas musuh Islam itu apa? Senantiasa memojokkan yang bau-bau Arab. Nah, gadok kan saiki kan? Iya, cocok galicok. Berarti antum sudah paham sekarang. Ya karena mereka adalah tonggak kekuatan dasar umat Islamnya mereka. Kalau sampai manusia jauh dan tidak menghargai orang Arab, berarti Islam itu jatuh dari dada mereka. Tidak ada pengagungan kepada Islam. Islam itu yang mereka. Asal Islam yang mereka. Bangsa yang mulia ini. Ini diantara kemuliaan-kemuliaan yang ada pada sosok Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Nah, saking dermawannya beliau dan sosoknya yang begitu karismatik, yang begitu diagungkan oleh sukunya, oleh bangsanya, oleh kaum Ansor, sampai-sampai beliau ini dijuluki sebagai apa? Al-Kamil, manusia yang sempurna. Loh, ada tuh manusia yang sempurna? Ada atau tidak manusia yang sempurna? Ada atau tidak? Nah, ini ada khilaf di antara para jamaah mujahidin ya. Baik. Ada atau tidak manusia yang sempurna? Ada atau tidak? Siapa yang sempurna? Rasulullah itu maksum. Nah, paham ya? Rasulullah alaihi wasallam itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Dan beliau kamil, sempurna. Beliau sempurna, manusia yang paling sempurna, gantengnya paling ganteng ya. Tinggi badannya enggak tinggi, enggak pendek. Karena orang itu kalau ketinggian jelas dilokno wong. Gantar, cagak listrik, apalagi gitu. Ada aja. Pendek juga sama dilokno wong. Nah, Rasul ini sempurna, enggak tinggi, enggak pendek. Sempurna atau tidak? Sempurna. Badannya kekar, rambutnya tidak lurus, tidak keriting. Nah, ini yang sempurna. Karena kalau rambutnya lurus, dilokno apa? Ya, badak. Enak ya. Itu Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi dari sifat kemanusiaannya, gantengnya, nasabnya paling sempurna. Paling sempurna. Akhlaknya paling sempurna. Bahasa Arabnya paling sempurna. Rasul alaihi salatu wasallam. Cacatnya apa? Ada yang tahu? Ya? Gak bisa membaca, gak bisa nulis. Yang justru jadi sisi positif beliau alaihi salatu wassalam. Gak mungkin dituduh, oh ini jiplak dari kitab apa? Dari siapa? Dari ahlu kitab. Gak mungkin. Baca gak bisa, nulis gak bisa, buat syair gak bisa. Buat syair tidak bisa. Gimana bisa datang dengan kitab yang namanya Al-Quran. Makanya sampai dedengkot Quraisy, Walid bin Mughirah, Abu Jahal dan yang lain-lain, sampai memberikan pernyataan innaha latawlawah wa innaha lahalawah dan seterusnya. Begitu indahnya. Gak mungkin ini buatan manusia. Pengakuan mereka itu. Agama kita hak. Jelas. Gak mungkin orang itu mengingkari agama kita. Yang bisa hanya apa? Mendiskreditkan saja. Dengan isu-isu yang murahan. Dengan framing. Dengan buzzer dan seterusnya. Itu cara mereka. Gak mungkin secara hadapan head to head bisa mengalahkan agama kita. Gak mungkin. Gak ada ceritanya. Makanya mereka mengakui hal tersebut. Alaihi salatu wassalam. Nah, itu beliau kesempurnaan beliau alaihi salatu wassalam. Dari sisi nasabnya, postur tubuhnya,
akhlaknya, apalagi agama yang dengan wahyu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia yang sempurna juga adalah siapa? Sa'ad bin Ubadah. Sempurna dari sisi pandangan manusia. Paham ya? Sempurna dari sisi pandangan manusia. Kalau dari sisi pandangan Allah taala, sempurna atau tidak? Enggak, jelas ada kekurangan karena tidak maksum. Karena tidak maksum. Dan banyak manusia yang dipandang sempurna oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah, jam 2 malam sudah sholat subuh. Salah. Subuh jam 2 yang nggak diterima. Itu sholat apa? Sholat malam. Hafalannya bagus. Ilmunya luar biasa. Jadi dia terkagum-kagum. Ya Allah, kok ada orang seperti ini? Nah, itu namanya apa? Orang yang kamil. Sehingga aura karismatiknya begitu luar biasa. Orang sampai kagum sama dia. Ada nggak ustadz yang antum anggap seperti itu? Ada atau tidak? Ada? Ya, rata-rata ustadz yang sudah sepuh. Ya, karena antum mau ngelokno rangarawani. Sehingga apa? Muji-muji beliau. Ya Allah, dakwahnya ke sana kemari. Sabar bertahun-tahun. Bisa masuk di kalangan sana, kalangan sini. Itu namanya apa? Insan kamil. Ya, insan kamil. Dari sisi pandangan manusia. Tapi dari sisi Allah Ta'ala jelas manusia itu ada kekurangan. Ada kekurangan. Bagaimana manusia itu bisa sempurna dengan kedermawanan? Itu terlebih lagi. Itu terlebih lagi dengan kedermawanannya. Orang cuma pinter nasihat, tapi duit gak tahu metu. Ini jadi bulan-bulanan masa ini. Dan media masa juga. Ya. Pinter ngomong tok duit atau metu. Nah, kadang seperti itu. Tapi kalau antara ucapan, nasihat, ininya juga lancar. Nah, ini orang mau gak mau akan bilang apa? Oh, ini orang yang Masya Allah. Karena apa? Duit ya, duit. Jadi duit itu perkara yang penting. Jadi sekarang antum sudah paham kenapa sampai saat ini ibadah berdoa dengan doa seperti ini. Sudah paham? Sudah. Berarti kalau mau doa dengan doa seperti ini, maka tolong ngaca dulu. Sejauh mana kedermawanan yang akan kita lakukan. Jadi bagi orang-orang yang memang dia punya kebiasaan dermawan, bagi-bagi duit, bagi-bagi misalnya membantu para santri penuntut ilmu syar'i, karena belajar itu membutuhkan dana. Gak cuma belajar tok. Mengajar pun butuh dana. Mencetak kader pun butuh dana. Maka semua pondok, baik yang dia sudah terkenal maupun belum terkenal, SPP-nya murah maupun yang mahal, akan lagunya sama. Apa lagunya? Ya dana, sama. Ya, itu lagunya siapa? Ustadz Zainal Abidin ya. Ini lagu terkenal beliau dan hits ya, Masya Allah. Ini sudah kebutuhan. Ini sudah kebutuhan. Jadi membantu para santri maupun ma'had-ma'had yang sedang berjuang. Karena sekarang alhamdulillah ma'had-ma'had sunnah ini tersebar dengan begitu pesatnya di seluruh penjuru tanah air. Ini kita termasuk bersyukur. Belum lagi yang kajian-kajian seperti ini. Betapa sekarang nikmatnya negeri kita. Makanya sampai-sampai para masyayikh itu mereka sangat rajin datang ke Indonesia. Kenapa? Dakwah salaf, dakwah sunnah tidak ada di muka bumi ini yang segencar, secepat, seluas di negeri kita. Ini pujian mereka. Antum teman-teman yang dari Malaysia akan iri sama kita. Beda. Ini luar biasa. Kesaksian dari banyak orang. Dan alhamdulillah ma'had-ma'had baru yang bermunculan ini dengan begitu mudahnya berdiri. Ini butuh kita support. Ini butuh kita support dengan sebaik-baiknya.
Para santri-santri yang sekarang itu belajar, itu lulus, Pak, itu sudah jadi rebutan. Ana nggak dapat jatah kemarin. Di Al-Furqan itu yang ngajar ana. Santri-santri yang ali kelas 3 itu ana yang ngajar, tapi ana malah nggak dapat jatah untuk mahat ana yang di Ibnu Abbas Bojonegoro. Ana cari ke STDI, ana juga ngajar di STDI. Nggak dapat juga, ya Allah, susah. Menunjukkan apa? Geliat dakwah sunnah sudah tersebar begitu luasnya. Masing-masing santri lulus, cita-citanya apa? Bikin mahat sendiri. Ya subhanallah. Akhirnya sekarang kebutuhan ustadz itu membludak dan meledak, dan kebutuhan sangat luar biasa. Karena lulus pesantren, lulus pondok, lulus sekolah tinggi, stay atau STDI dan seterusnya, bikin pondok sendiri. Makanya kalau sekarang prospek bisnis ya, bisnis. Anak jadi santri punya 4 skill dasar. Skill bahasa Arab lancar. Insya Allah nanti di Al-Furqan ini anak terapkan. Karena anak ditunjuk sekarang jadi pimpinan untuk bahasa Arab di alinya, akan anak terapkan seperti di Ibnu Abbas Bojonegoro. Cuma 1 semester lancar bahasa Arab. Nggak lancar, anak nggak ada urusan, wajib bahasa Arab. Anak gitu kan sama santri. Cukup gitu aja. Dan alhamdulillah lancar. Nah ini jadi PR anak. Kemudian bahasa Arab lancar, tahfidz Qur'annya bagus, mungkin. Kemudian dasar-dasar ilmu syar'inya punya. Kemudian kemampuan speaking atau tampil di depan masyarakat itu bagus. Nah ini prospek bisnisnya untuk anak itu ke depan bagus, Pak. Makanya kalau sekarang anak ditaruh di pondok, gak usah khawatir melarat gitu. Ada prospeknya. Insya Allah masa depan bagus, karena banyak pondok yang butuh apa? Ustadz. Terutama ma'had-ma'had yang berbasis atau berbasic sunnah ini sekarang berkembang dan tersebar di mana-mana. Dan sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak sekali. Anak buka lagi open recruitment belum dapat lagi. Anak seleksi lagi belum dapat lagi. Ya. Kebutuhan banyak, terus terang, Pak. Kebutuhan banyak. Iya. Tadi bahas apa kok sampai ke sini? Iya. Baik. Jadi buah ketekonti. Jadi intinya ya dana tadi ya. Jadi intinya dakwah itu butuh dana. Dan itu dibutuhkan di semua aspek. Makanya Sa'ad bin Ubadah berdoa dengan doa yang mulia ini. Jadi kalau memang antum tipikal orang yang dermawan, jadi tolong ya, sitoke dhewe-dhewe didelok dhisik. Kira-kira bener-bener aku ki wong luman apa ora? Nek aku wong luman tak ndonga kaya dongane siapa? Sa'ad bin Ubadah. Tapi kalau memang ini jarang keluar ya, masuk ke masjid ada kotak amal, di sini ada kotak amal yang sudah dipasang depan pintu, kemudian lewat pura-pura nggak lihat. Nah ini doanya doa minta apa? Supaya dilembutkan hatinya dan seterusnya. Jadi kalau memang sudah tabiatnya itu orang yang dermawan, luman, silahkan berdoa dengan doa ini. Ini menjadi sebuah kebaikan. Ini menjadi sebuah kebaikan. Karena harta yang baik itu di tangan siapa? Di tangan orang yang baik. Dan gak semua orang baik bisa baik dengan harta. Iya atau tidak? Iya. Ya karena fitnahnya umat ini 2, harta dan wanita. Artinya fitnah itu apa? Yang merusak agama seseorang. 2 hal ini. Berarti orang baik bisa hancur atau tidak agamanya? Bisa. Dengan apa? Dengan uang. Dan betapa banyaknya. Ikut ngaji, lama nggak jumpa, akhirnya ikut ngaji, nebeng, lihat-lihat, mantau ini siapa yang kira-kira bisa diutangi. Ini ada model-model seperti itu. Subhanallah. Jadi agamanya rusak gara-gara duit. Di sini nggak ada peluang, akhirnya pindah ke majelis lain.
majelis lain nggak ada, akhirnya pindah ke firqah yang lain. Contoh ya, cari peluang terus untuk bisa dapat duit. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kita jaga izzah kita. Kita jaga izzah diri kita. Kalau bisa kita jadi orang yang ngasih, yang memberi. Maka silahkan hafalkan doa ini. Ya Allah, Allahumma habli hamdan. Ya Allah, berikanlah aku pujian. Jenengan suka dipuji orang atau tidak, Pak? Suka atau tidak? Suka napa mboten? Semua orang suka. Nah, semua orang itu suka dipuji, nek dilokno mangkel jelas. Gak mungkin dilokno itu terus tambah hatinya berbunga-bunga, itu gak ada. Yang ada dipuji-puji. Makanya salah satu metode mendidik orang itu dipuji, walaupun nanti tujuannya memberitahu kesalahannya. Tetap pujian itu dibutuhkan. Pujian itu dibutuhkan. Nah, orang itu tabiatnya suka dipuji. Nah, biar orang itu dipuji, maka syaratnya apa? Bagaimana orang itu bisa dipuji? Jika dia punya sisi positif atau sisi baik. Gak mungkin orang itu gak punya sisi positif, kemudian antum puji-puji, ada atau tidak? Gak mungkin. Dan itu metode dakwah seperti itu. Jadi ada anak itu nakal, antum coba lihat sisi positifnya, ada atau tidak? Jelas ada, Pak. Gak mungkin tidak ada. Nah ini coba diurek-urek, coba dimanfaatkan, dipuji-puji dia. Ya Allah, sampean masih sing biasanya anak pung atau yang seperti itu ya. Itu masih ada peluang atau tidak? Ada. Harus cari sisi celahnya tadi. Puji-puji dia. Kemudian diseret, ayo ikut ngaji. Kan gitu caranya. Nanti kalau udah ikut ngaji, ya Allah di sini kok adem. Ya hasilnya 2. Hasilnya 2. Adem dan seterusnya, enak, nyaman ya. Akhirnya betah. Akhirnya dia meninggalkan dunia gelapnya dan seterusnya. Ini cara memanfaatkan sisi celah untuk ditarbiyah menjadi orang yang baik. Jadi orang itu kalau pengen dipuji, maka dia harus berbuat baik. Faham sampai sini? Berarti orang itu kalau minta dipuji, berarti apa? Dia minta menjadi orang yang baik, bukan pujiannya, tapi menjadi apa? Orang baiknya. Sampai sini paham? Jadi intinya Allahumma habli hamdan, intinya apa? Pengen menjadi orang yang baik. Tingkah lakunya di hadapan manusia senantiasa baik. Ini yang diharapkan dari doa ini. Allahumma habli majdan. Ya Allah, berikan aku kemuliaan, ketinggian derajat di hadapan orang-orang. Bagaimana? Sama dengan apa? Tampil jadi pahlawan. Kalau jadi pahlawan kira-kira diangkat atau tidak? Jelas diangkat, Pak. Nggak mungkin tidak diangkat. Nah, untuk tampil jadi pahlawan butuh apa? Modal. Ya, butuh apa? Modal. Modalnya besar atau yang modal madil? Modal yang besar. Ya, karena modal madil itu nggak jadi modal. Harus modal yang besar. Nah, modal yang besar namanya apa? Kaya. Dan itu menjadi modal besar untuk jadi orang yang dermawan. Ya, salah satunya di Jawa Timur ini yang banyak sumbangsihnya untuk dakwah salaf seperti Pak Khalid Bawazir, Allah yahfadhu wa yara'ah. Ini Masya Allah, kita nggak perlu sebut di sini, yang semuanya sudah mendengarkan hal tersebut. Ini betapa indahnya bisa menjadi seperti itu. Apa kita nggak pengen seperti itu? Pengen atau tidak? Pengen. Saya juga pengen. Ya, terus terang. Tapi saya masih menikmati dunia mengajar. Kalau mengajar kira-kira bisa jadi kaya atau tidak? Mimpi, Pak. Mimpi. Emang dunianya orang itu masing-masing ya. Dunianya beda-beda, tidak bisa disamakan. Wala fi alil bimal, Allahumma la yuslihuni al-qalil wala asluhu alaihi. Nah, cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.